Om Swastiastu. Halo Semutan Canggu, tak terasa pemilihan kepala desa Canggu semakin dekat. Saatnya kita untuk menentukan pilihan yang tepat. Kali ini kita sudah bersama dengan salah satu calon kepala desa Canggu yang tentunya siap untuk memberikan solusi dan juga perubahan untuk mengatasi segala permasalahan di Canggu. Beliau adalah Insinyur Iputu Gede Siarta SH dan sudah hadir bersama saya. Om Swastiastu Pak Putu. Om Swastiastu. Apa kabarnya hari ini? Astungkara, becik. Sehat ya Pak ya? Sehat. Baik, sebelum kita berbicara lebih lanjut tentang solusi dan juga terobosan yang akan dirancang atau dijalankan oleh Pak Putu sendiri, boleh disampaikan kepada Semutan Canggu apa yang menjadi motivasi atau dorongan Pak Putu untuk mencalonkan diri sebagai Kepala Desa Canggu? Nggih, Suksema. Sebagai warga desa Canggu, saya punya tanggung jawab dalam rangka membangun desa Canggu yang lebih baik kedepannya, seperti halnya warga Canggu lainnya. Apalagi kita ketahui bersama bahwa desa Canggu mempunyai potensi yang sangat luar biasa dalam pengembangan sektor pariwisata untuk membangun kesejahteraan masyarakat Canggu. Kalau melihat kondisi Canggu saat ini Pak, apa yang sebenarnya menjadi permasalahan yang perlu kita selesaikan? Melihat desa Canggu tentu sangat kompleks dan banyak permasalahan yang ada. Tentu harus mampu kita identifikasi dan pecahkan berdasarkan skala prioritas. Seperti permasalahan lingkungan, di mana pembangunan akibat dari pembangunan yang tidak terkontrol, kemudian masalah sosial ekonomi masyarakat akibat dari cepatnya pariwisata yang ada di Canggu. Yang ketiga, sumber daya masyarakat Canggu, terutama generasi muda, harus mampu mengelola potensi desa Canggu secara mandiri sehingga tidak tergerus oleh investor luar. Baik, dari permasalahan tersebut dari Pak Putu sendiri, ada terobosan apa nih yang akan dijalankan untuk agar berdampak juga bagi masyarakat desa Canggu? Ya, sudah barang tentu untuk membangun desa Canggu, kita usahakan berkoordinasi dengan masyarakat Canggu dalam hal menyusun musren baik dari Banjar maupun dari musren desa, terutama melibatkan dari tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh sentral desa Canggu untuk ikut membantu di dalam penyusunan musren desa tersebut, dan juga selanjutnya aktif untuk memfasilitasi pengajuan dana hibah dari masyarakat bekerjasama dengan tokoh-tokoh yang mempunyai akses ke pemerintah daerah. Untuk APBDes, kami menyatukan persepsi dengan BPD agar betul-betul APBDes kami rancang untuk bisa menjawab kebutuhan dan tantangan desa Canggu berdasarkan potensi yang ada, dan juga bisa memberdayakan dan memfungsikan LPM sebagai mitra perbekal dalam pembangunan ekonomi masyarakat desa. Baik, boleh disampaikan juga secara rinci langkah-langkah apa saja yang akan Bapak lakukan untuk mewujudkan program dari Bapak Putu? Langkah-langkah yang kami lakukan sudah barang tentu sesuai dengan visi yang kami tawarkan, yaitu mewujudkan desa Canggu bahagia, sejahtera, dan makmur dan aman berdasarkan Trihita Karana. Untuk mewujudkan visi saya tersebut, dibutuhkan suatu strategi dalam bekerja. Apa yang diinginkan dapat diwujudkan, antara lain meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui pembangunan peluang usaha, menciptakan lapangan kerja, penguatan akses informasi modal dan pasar, serta sarana peningkatan kemampuan produksi masyarakat, meningkatkan koordinasi dengan
BPD dan LPM, serta unsur lembaga lainnya dalam rangka merumuskan perencanaan pembangunan desa di skala bidang sebagai dasar usulan penganggaran kepada pemerintah Kabupaten Badung dan perencanaan APBDes. Memperkokoh kehidupan sosial masyarakat melalui peningkatan peran masyarakat dan generasi muda, menjadikan Desa Canggu yang berkreasi budaya Bali dengan membangun pusat gelar karya seni dan budaya. Mewujudkan Desa Canggu yang nyaman, bersih, indah dengan membangun infrastruktur yang strategis dan berkelanjutan melalui peningkatan perbaikan lingkungan, jalan, pengendalian tata ruang desa yang terencana berdasarkan rencana pembangunan, membangun masyarakat yang berkualitas dan berdaya saing melalui pendidikan dan pelatihan-pelatihan, membangun perekonomian yang kuat dan kokoh serta berkeadilan melalui penguatan ekonomi desa, melalui pembangunan infrastruktur pedesaan, menciptakan lapangan kerja baru, penguatan usaha kecil dan menengah, dan mendukung peningkatan wirausaha baru. Selanjutnya Pak, sebagai calon kepala desa Canggu, tentunya ada beberapa pihak yang ingin menjatuhkan kredibilitas dari Bapak Putu sendiri. Salah satunya dengan melabeli orang luar atau pendatang. Nah, bagaimana Bapak Putu menanggapi hal tersebut? Oke, terima kasih. Untuk masalah itu urusan mereka. Tetapi yang perlu saya pertegas kepada semeton adalah saya tidak pernah merasakan diri saya sebagai orang luar. Dan saya selalu terpanggil dan aktif dalam kegiatan-kegiatan sosial kemasyarakatan sesuai kemampuan saya. Dan saya pernah mengabdi sebagai klien dinas Banjarbabakan dari tahun 2013 sampai tahun 2019. Dan saat ini pun saya masih aktif mengabdikan diri saya di desa adat sebagai kerta desa, bahkan sudah 2 kali periode sampai sekarang, dari tahun 2019 sampai sekarang, sebagai warga desa adat dan desa dinas di Canggu. Titiang punya kewajiban untuk mengabdi demi desa Canggu, dan Titiang siap berbakti untuk desa Canggu yang Tiang cintai. Demikian. Baik, lantas bagaimana Pak Putu melihat konteksasi Pilkades Canggu tahun ini, Pak, terkait dengan isu orang luar atau pendatang tersebut? Apa dampaknya bagi demokrasi kita jika hal ini dibiarkan terus berkembang? Kalau masalah hal tersebut, ya jujur, Titiang tidak ada beban dan khawatir dengan isu tersebut. Karena Tiang yakin masyarakat Canggu sudah sangat dewasa dan cerdas, serta paham permasalahan dan tahu dasar pertimbangan dalam menentukan pilihan mereka. Yang terpenting bagi kami akan membangun komunikasi secara intens sehingga masyarakat tidak salah paham tentang kehadiran saya sebagai salah satu calon perbekal desa Canggu. Dengan kondisi masyarakat yang sudah cerdas dan berpengalaman, isu tersebut saya yakin kecil kemungkinan bisa mempengaruhi masyarakat. Baik, selanjutnya kalau dari Bapak Putu sendiri, seperti apa menurut Bapak pentingnya peran kepala desa, Pak? Karena kan di Canggu juga ada desa adat ya Pak ya, yang tentunya memiliki kewenangan yang sama. Terkait hal itu bagaimana tanggapan dari Bapak Putu? Kalau menurut saya, peran dari kepala desa dan bendesa tidak akan pernah tumpang tindih atau overlapping, karena dasar pemerintahannya berbeda. Kalau perbekal tunduk kepada peraturan perundang-undangan dan turunannya, sedangkan bendesa adat dasarnya adalah awig-awig, perarem, dan pesuaran. Justru kalau kedua fungsi pimpinan desa ini dijalankan dengan baik dan bersinergi dalam tugas-tugas, akan berdampak sangat bagus
untuk pembangunan masyarakat desa. Untuk itu, kalau saya terpilih, dipastikan akan membangun kerjasama dengan Jero Indonesia dan perujuru adat sedesa Canggu. Tetap berkoordinasi Pak ya, itu harus ya Pak ya? Harus ya, kita membangun desa Canggu Yes. harus tetap berkoordinasi. Betul sekali. Untuk selanjutnya Pak, kalau Bapak Putu terpilih menjadi Kepala Desa Canggu, apakah Bapak siap menerima kritik dan saran dari masyarakat, khususnya masyarakat Desa Canggu? Yang jelas pasti siap lah. Karena menurut saya kritik dan saran merupakan menu yang sangat baik dan sehat untuk membuat kita lebih tangguh dan lebih baik. Oke. Dan tentunya kalau kita berkecimpung di dunia politik khususnya, itu kita tidak bisa menyenangkan banyak orang Pak ya, tidak bisa menyenangkan semua orang. Apa yang Bapak akan lakukan terhadap orang-orang yang selalu kontra terhadap kebijakan yang Bapak Putu susun? Pertama, melakukan yang terbaik yang bisa saya lakukan sesuai dengan fungsi, tugas dan tanggung jawab saya. Selanjutnya, tentu membangun komunikasi dengan masyarakat secara intens, baik secara langsung dan tidak langsung melalui media massa. Dengan komunikasi yang baik dan intens, saya yakin semua pasti bisa kita rangkul. Setuju. Wah, terima kasih Pak Putu. Untuk selanjutnya nih, video ini akan kita rekam dan juga akan kita publikasikan. Dari Pak Putu sendiri, apakah siap? Karena bisa saja video ini dijadikan senjata bagi orang yang kontra terhadap Bapak Putu sendiri untuk menyadarkan bahwa tidak sesuai dengan apa yang Bapak ucapkan di video ini. Untuk hal ini saya pasti siap lah. Untuk itu saya berharap kritik dan saran, bahkan peringatan selalu saya tunggu. Tidak mungkin permasalahan Desa Canggu bisa saya selesaikan sendiri tanpa partisipasi masyarakat umum. Demikian. Oke, dan apakah Bapak Putu siap menjadi pemimpin yang amanah dan bersih dari godaan negatif Pak? Terutama dari korupsi, nepotisme, dan juga penyalahgunaan wewenang. Ya, siaplah. Semoga Ida Sang Hyang Widi Wasa selalu eling dan menuntun titiang di jalan yang benar. Astungkara. Ya. Berarti serahkan sama Tuhan ya Pak ya? Ya, di samping dengan Tuhan kita harus punya komitmen untuk berbuat yang lebih baik lah. Baik. Terakhir, apakah harapan Bapak Putu yang ingin disampaikan kepada calon pemilih Bapak Putu untuk pemilihan kepala desa nanti? Ya, harapan saya dan saya berharap masyarakat Canggu memilih secara cerdas. Dan jika sampun puput proses pemilihan puniki, ngiring sareng mesikian malih untuk bersama-sama membangun desa bersama perbekal terpilih. Astungkara Desa Canggu semakin maju dan masyarakat semakin sejahtera. Astungkara. Oke, terima kasih Bapak Putu untuk sharingnya hari ini ya. Semoton Canggu, demikian tadi perbincangan saya dengan Bapak Putu selaku calon kepala Desa Canggu. Dan semoga dengan percakapan atau dialog kita ini bisa semakin mengenal dekat sosok beliau yang sangat menginspirasi dan juga sangat luar biasa. Semoga kita juga dapat menentukan pilihan yang tepat untuk bersama-sama memajukan Desa Canggu. Canggu bangkit, masyarakat sejahtera. Om Santi 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 Om. Om Santi 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 Om.